Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعدها ما بعد فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ابتغاء لمرضات الله ووجه الكريم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Setelah mungkin hampir 2 bulan kita tidak bertemu, insyaallah ini menjadi pertemuan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Ilmu yang disampaikan membawa manfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, para ulama, aulianya. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam umat beliau dan masuk surga bersama beliau. Amin Allahumma amin. Kita sampai kepada sunnah-sunnahnya sholat. Ini pasti di pikirannya pada penasaran tuh, Habib pakai apaan sih aksesoris gitu. Itu belakangan aja lah, ngaji dulu. Ya, ngaji dulu, ceritanya belakangan. Ya, wassolatu, adapun sholat, sunanuha, sunnah-sunnahnya, qabla dukhuli, sebelum masuk ke dalamnya, fiha, syai'ani, ada dua. Al-adhanu, yaitu adhan, wahwa lughatan al-i'lam, artinya pengumuman. Wa syar'an, secara syariat, dzikrun maksusun, zikir yang khusus, sebagaimana yang sudah bapak-bapak ketahui, li'ilami, untuk memberi tahu, bidukhuli, mengabarkan masuknya apa, waktu sholatin, waktu sholat mafrudatin, wajib, ya. Wa alfadhuhu masna illa takbir, dan lafaznya adalah 2 kecuali takbir. Awalahu, ya, di awalnya fa'arbaun, ada 4, wa illa at-tauhida akhirahu fawahidun, kalau enggak ya 1, di akhirnya juga 1. Nah, wal iqamah, yang kedua al iqamah, ya, mungkin sekedar penambahan saja, sebagian para ulama adzannya ditambahin lafaz sayyidina, seperti guru kami Profesor Dr. Syekh Yusri Rushdi Jabar Al-Hasani, itu kalau adzan di Masjid Al-Ashraf, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Jadi bukan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan. Ditambahin sayyidana, ya. Dan itu tidak ada masalah sama sekali, ya. Kita udah berulang-ulang bahas masalah bid'ah. Udah berkali-kali, ya. Jangan gara-gara tidak ada dalil yang khusus lantas kita jadi berhenti, karena masih ada dalil yang umum selama dia sesuai dengan kaidah tidak menyalahi daripada syariat, sebagaimana yang disampaikan Imam Syafi'i, dan kita sekarang bukan mau membahas itu. Wal iqamah, dan juga iqamah, wa huwa masdaru aqama, ia adalah bentuk kata benda dari verba aqama, yaitu mendirikan. Summa sumya bihi adz-dzikrul maksus, kemudian dinamakan demikian, yaitu zikir al-maksus khusus, li'annahu yuqimu ila shalah, karena zikir tersebut membangunkan orang. Jadi dalam mazhab Syafi'i, kapan kita disunahkan untuk bangun? Apakah pada hayya 'alas shalah? Enggak. Ya, jadi ketika qad qamatis shalah, itu kita disunahkan bangun, ya. Pada lafaz itu dalam mazhab Imam Syafi'i, ya. Tapi kalau mau bangun sebelumnya, mau bangun setelahnya,
asal jangan nggak bangun-bangun gitu ya. Jadi silahkan, nggak ada masalah ya. Wa innama yushra'u kullum minal adhani wal iqamati lil maktubati. Adapun azan dan iqamah ini disyariatkan untuk salat-salat fardu. Wa amma ghairuha adapun selain daripada keduanya fayunada laha as-salatu jami'ah ya. Kalau salat sunnah seperti tarawih dan lain sebagainya cukup kita melafazkan as-salatu jami'ah. Adzan ini juga berfungsi untuk menyeterilkan rumah kita dari jin jahat, dari sihir, dari lain-lain ya. Jadi kalau bapak-bapak pulang ke rumah, adzan di rumah setiap hari, tidak ada masalah. Boleh nggak Habib saya adzan kalau misalkan saya jamaah di rumah? Boleh, tidak ada masalah. Nah, wasunanuha dan sunah-sunahnya ba'da dukhuli fiha syai'ani. Setelah masuk ke dalamnya ada dua. Ya, at-tasyahudul awalu yaitu tasyahud awal, wal kunutu fi subhi dan doa kunut waktu subuh. Ai fi i'tidali rakaati tsaniyah minhu yaitu pada rakaat kedua dari salat subuh. Ya, kalau masih ada yang membid'ahkan salat subuh ya udah biarin aja lah. Ya, namanya orang kita nggak bisa nyenengin semua orang. Ya, kadang-kadang udah kita kasih dalilnya. Hadisnya Sayyidina Anas, hadis-hadis yang banyak, masih aja dia nggak mau terima. Jadi nggak ada masalah. Dan yang paling penting adalah yang harus kita ketahui bahwa kita ini sholat menghadap kepada Allah dan setan punya berbagai macam cara buat mengganggu bapak-bapak. Salah satunya adalah berpikir nih imam kunut apa kagak. Berpikir ini orang sebelah saya jarinya gerak-gerak apa enggak lagi tahiyat begitu ya. Nah, itu lebih penting. Sedikit relate dengan apa yang nempel di leher saya ini. Jadi pada intinya ketika seseorang itu merasakan momen hampir mati antara ini hidup atau enggak nih saya gitu ya, maka tidak ada yang berkelebat di dalam pikiran saya waktu itu majelis taklim. Nah, ceramah. Mohon maaf nih, sedekah enggak? Tapi yang saya pertanyakan adalah diterima apa enggak tuh semua kalau kita enggak ikhlas. Ikhlas ini berat. Ini kan bersih pak, kemasukan satu kotoran cicak bapak nggak akan mau minum meskipun nggak kelihatan berubah nih. Nah gitulah kira-kira. Jadi ya kita betul-betul mengikuti firman Allah ku anfusakum dulu gitu. Kita harus jaga betul diri kita dulu, selamatin diri kita bahkan sebelum istri kita loh ya. Sebelum kita nyelamatin istri kita, anak kita, tolong kita selamatkan juga lebih awal itu diri kita. Apa kekurangan kita selama ini? Baik dalam keikhlasannya, dalam ilmunya. Bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran, sahabat sejati kita itu? Jadi alih-alih kita berdebat masalah fikih, lebih baik, bukan gak penting. Kalau kita napas masih ada, hayat masih di kandung badan, ada orang yang rese di dalam masalah fikih, ya kita harus benerin. Tapi semuanya harus karena Allah. Kalau enggak, aduh udah deh, sia-sia semua itu. Gelar, profesor, doktor, ustadz, habib, gak guna. Follower banyak, gak guna, gak bakalan guna itu. Setidaknya itu yang kami rasakan gitu. Yang kepikiran berapa sholat malam seumur hidup ini? Sholat duha. Biasa kita sholat duha kan minta duit. Gak salah secara syariat, tapi saya jadi berpikir gitu. Kalau seandainya saya meninggal kemarin, waktu proses operasi gitu. Ini gimana nasib saya ini? Itulah ya. Jadi betul kata Nabi, perbanyak mengingat kematian.
Dan pada akhirnya nggak ada yang ngurusin Bapak Ibu, semua nggak ada yang ngurusin kecuali diri kita masing-masing ada. Kalau kita tahu bagaimana cepatnya manusia melupakan kita, pasti kita nggak akan berharap sama mereka. Pegang harga diri, integritas kita hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah nunduk kecuali kepada Allah. Jangan. Berteman dengan orang soleh, berteman dengan orang-orang yang baik. Karena itu dapat membersihkan dari sebagian kecil kotoran-kotoran hati kita. Bahkan kadang-kadang ada yang besar-besar juga bisa hilang gara-gara kita sering, ya, bukan sekali dua kali, sering duduk bersama orang-orang yang soleh. Nah, kunut di waktu subuh. Jadi kalau ada orang debat, biarin aja. Gak apa-apa. Kamu nggak mau kunut, silahkan, saya mau kunut. Kamu bodoh, apa? Alhamdulillah, makasih, udah gitu aja. Ya, dikit-dikitin nyakitin hati orang lain. Ini bahaya betul. Karena urusan nyakitin hati orang, perkara masalah, bahkan perkara masalah beginian, itu nggak gampang urusannya nanti di hari kiamat. Gitu. Amal kita sedikit, yang tersakiti banyak. Harus dengan apa kira-kira bapak-bapak kita bayarnya itu? Nah, wa huwa lughatan ad-du'a'u. Kunut itu doa. Wa syar'an dzikrun makhsusun. Secara syariat, zikir yang khusus, wa huwa, yang mana ia adalah Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait ila akhirih. Sebagaimana lafaz tersebut sampai habis. Wal kunutu fi akhiril witri fin nisfi tsani min syahri Ramadan. Dan kunut di akhir witir pada paruh kedua di bulan Ramadan. Ini juga nggak pernah diajarkan Nabi. Nabi nggak pernah tuh. Maksudnya apa? Baca doa kunut pada saat sholat malam, qiyamul lail di malam hari di bulan Ramadan pertengahan. Nggak ada doa kunut. Maksurnya nggak ada. Ya. Sebagaimana dilakukan oleh para syekh-syekh, imam-imam di Saudi Arabia. Nah, itu kalau qiyamul lail mereka pasti 15 hari terakhir baca doaku. Ini Nabi nggak pernah ngajarin. Nah, di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Nah, ya udah begitu aja. Seperti doa kunut subuh. Wa huwa ka kunuti subhi al-mutaqaddimi fi mahallihi wa lafdhihi. Ia adalah seperti doa kunut subuh pada tempat dan lafaznya. Bahkan ditambah-tambahin tuh. Didoain semua. Ya Allah, jagalah Raja Saudi. Jagalah ini, jagalah itu. Apa pernah diajarin? Nabi pernah begitu. Padahal dalam urusan ibadah. Gitu ya. Maksudnya begini. Kita ini kalau sudah tahu kaidahnya, jangan menyesatkan orang awam. Itu aja. Umat ini kasihan. Sudan dibantai seperti itu. Jadi memang ada orang-orang yang suka tidak suka harus saya sampaikan. Entah itu karena tercuci otaknya atau karena memang dari sananya dibuat begitu, sebagaimana sudah disabdakan Nabi ya. Pertama, mereka ini menekan ya umat Islam untuk berperilaku seperti mereka. Ada unsur memaksa harus seragam sama mereka. Kalau nggak seragam bukan kawan saya. Bahkan keluar dari hampir ya, ada yang mengatakan keluar dari agama, ada yang mengatakan ahli bid'ah yang masuk neraka juga. Kemudian mereka menggelorakan peperangan yang sebenarnya nggak ada dalam arti kata keseharian kita dengan non-muslim. Dan tidak segan-segan untuk membunuh mereka. Sehingga akhirnya stigma itu tercipta bahwa orang Islam itu kasar. Dan mereka memaksa serta memusuhi orang yang tidak mau berperilaku seperti mereka. Nah, sekarang petanya udah berubah lagi, Bapak-bapak ya. Sebagaimana bisa kita lihat gitu. Bahkan ada video YouTube dari seorang analis yang pernah saya lihat. Saya nggak percaya sih sama orang ini begitu aja. Saya nggak percaya. Cuma dia ngomong, hampir semua pemimpin Arab itu Yahudi sebenarnya. Mereka bukan orang Islam. Begini Pak, kalau ada orang Sunda dibom, orang Jakarta diam apa gimana? Apakah kita akan ngomong itu urusan orang Sunda gitu?
yang bahasanya dan rasnya beda aja nggak terima tuh. Ini sama-sama Arab. Kok bisa terjadi begitu? Ini panjang Pak, analisanya itu sangat panjang sekali ya. Jadi kalau kita baca doa kunut, ya doain tuh orang-orang yang berbuat jahat dan zalim kepada umat Islam di Gaza dan juga di Sudan. Sangat mengerikan Pak, sangat mengerikan. Sangat mengerikan sekali. Banyak orang bangga sekali sama Dubai, Emirates bangga, jalan ke sana. Sekarang dibuka sama Allah kan. Maka betullah Allah itu tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Kamu kalau mau kasih ya Allah kekuasaan pada siapapun kamu bisa, dan kalau kamu mau ambil bisa. Itu orang UAE, dia memang kelihatannya kuat gitu loh. Tapi di mata dunia dia orang yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah umur kita yang sedikit ini. Bukan kami mau menasihati, tapi ini pengingat buat diri kami juga, Bapak-bapak, bahwa sisa umur kita ini tolong lebih banyak kita ngurusin diri dan investasi akhirat. Emas gak bakal Bapak bawa mati, gak bakal. Mobil gak bakal Bapak bawa mati. Saya ngomong begini bukan gara-gara saya punya mobil atau punya emas. Tapi saya udah ngerasain Pak. Bener-bener yakin, seyakin-yakinnya bahwa itu gak guna. Lantas kemana aja kita kan? Gimana sholat kita, zikir kita, muamalah kita sama orang tua? Udahkah kita minta maaf sama mereka, sama orang-orang yang pernah kita sakitin hatinya? Gak bakalan Pak, temen itu pengen masuk ke dalam kubur terus diuruk sama kita. Dia hanya mau nganterin, kemudian dia pulang. Gak bakal ada Pak istri atau suami mau dikubur bareng-bareng tuh gak bakal ada. Mereka pasti cuma nganterin atau kemudian pulang. Atau bahkan yang perempuan kadang-kadang cuma ngeliat dari jauh aja. Nah, wala tata'ayyanu kalimatul kunuti sabiqati falau qanata bi ayatin tadammanat du'aan, nah wa qasadal kunuta hasalat sunnatul kunut. Jadi gini Pak, kunut ini tidak harus doanya kayak tadi. Kalau Bapak hafal satu ayat, misalkan mohon maaf terlambat bangun subuh, atau mohon maaf sholat di masjidnya orang yang gak kunut, Bapak masih mau kunut bisa. Pertama, Bapak gak harus ngangkat tangan. Kedua, Bapak cukup baca satu ayat yang isinya doa. Rabbana, misalkan hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Misalkan Bapak bacanya itu. Boleh ya? Atau Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu aja. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sudah cukup. Mau ditambahin sholawat bagus, Bapak sudah terlepas dari keharusan atau kesunahan Bapak sujud sahwi. Ya, jadi sujud sahwi itu tidak wajib tapi hukumnya sunnah ya. Ini yang dua ini sunnah ab'ad. Ya. Jadi sunnah ab'ad itu sunnah yang kalau kita tinggalkan maka disunahkan kita itu untuk sujud sahwi. Kalau sunnah hayat ini hanya kalau ditinggalkan kita tidak harus sujud sahwi gitu aja. Ini hayatuha, sunnah hayatnya ayat shalah, yaitu salat, wa arada bihayatiha, yang dimaksud adalah hayat atau bentuk-bentuknya, ma laisa ruknan, yang bukan rukun, fiha di dalam salat, wala ba'dhan atau sunnah ab'ad ya, sebab bagiannya yujbaru bi sujudi sahwi, yang mengharuskan kita sujud sahwi ya. Khamsata asyara khoslatan, ada 15, banyak juga nih. Yang pertama, raf'ul yadaini inda takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram ila hadwi mangkibaihi, sampai sini. Allahu akbar. Nah, gitu ya. Wa raf'ul yadaini inda ruku'. Ketika Bapak mau ruku' juga sunnah ngangkat tangan. Jadi jangan males-malesan ngangkat tangan. Kenapa kok ngangkat tangan? Saya mau dapat pahala sunnahnya. Jangan kita ngeremehin sunnah. Itu kadang-kadang Wahabi itu bagus dia di dalam mengingatkan kita untuk memuliakan sunnah Nabi. Jangan meremehkan sunnah Nabi. Ya. Karena baliknya kepada diri kita sendiri, bukan
perkara perkara ngajak orang, bukan perkara ngajak orang, Pak. Tapi kembalinya kepada diri kita sendiri, yaitu tadi ya, Pak. Ingat mati aja udah. Ingat sehat, Pak. Ingat sehat. Selama masih bisa sholat. Saran saya sih itu. Ada waktu kosong udah sholat. Minta ampun sama Allah, baca Quran, zikir yang banyak, baca sholawat yang banyak. Nanti ketika nyebrang sirat itu, ada salah seorang manusia yang ketika nyebrang sirat itu dijatuh. Jatuh bukan ke bawah, maksudnya bukan ke neraka, tapi jatuh gitu. Terus dia bangun, jalan lagi, jatuh lagi. Begitu-gitu ya, kapan sampainya? Sampai akhirnya datang sholawat-sholawatnya itu, membantunya untuk sampai ke surga. Dan ini lebih istimewa kemuliaannya daripada malaikat sujud kepada Nabi Adam. Malaikat sujud kepada Nabi Adam sekali selesai. Tapi malaikat diperintahkan bersolawat sama Nabi sampai kiamat, sampai habis kiamat. Lagi junub bisa, lagi haid bisa, tidur bisa, jalan bisa, nggak butuh ikhlas. Sehari berapa? Minimal ya 1000 lah. Orang gampang kok. Mau yang paling gampang ya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Untuk diri kita aja udah. Nggak usah mikir yang lain, nggak usah mikir-mikir. Sekali lagi deh, saya mengingatkan diri saya juga gitu. Kalau sebelum-sebelumnya kan kita sering jadikan sholawat itu sebagai sarana buat cari fulus. Ya memang betul, nggak masalah. Ya namanya dikasih sama Allah, jangan bilang nggak boleh, dianjurkan malah itu. Kalau kita ada hajat, bersolawat kepada Nabi. Dianjurkan dalam agama kita itu. Tapi jadi bikin saya mikir, gimana ini kalau cuma itu doang yang dikasih kan? Misal, kita minta mobil sama rumah, boleh gitu. Cuma kalau habis dikasih mobil sama rumah kita berhenti sholawat, berarti kita cuma dapat itu doang. Terus buat bekal akhirat kita apa coba? Nggak ada, Pak. Jadi jangan kita remehin tuh, ngangkat kedua tangan ketika ruku, wa inda raf'i minha, dan ketika naik. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Ya, kadang-kadang kan ada ya, bukan nuduh di sini sih, ada ya turun aja dia, zat begitu aja. Ya, saking rajinnya gitu ya. Jadi ya ini peringatan buat diri saya gitu. Kita ini menghadap Allah betul-betul harus diperbaiki. Ya, ini buat diri saya pribadi sebenarnya. Cuma saya omongin aja agak keras, Pak. Itu. Kita perbaiki pelan-pelan ibadah kita kepada Allah. Karena demi Allah itulah nanti yang akan membedakan kita antara orang yang selamat dengan gak selamat. Dalam surat Al-Hijr itu ayat 2 itu. Ya. Itu dijelaskan begitu luar biasanya gitu. Dan di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang membandingkan antara orang beriman sama orang-orang yang gak beriman. Tapi ada, Pak, di dalam Al-Quran muqaronah, bukan muqaronah. Jadi di mana orang beriman itu dia juga masuk ke dalam neraka sama orang kafir. Sebagian orang beriman nanti ada yang masuk neraka. Ada yang masuk neraka. Nah ini kan meskipun ujungnya dikeluarin sama Allah, gara-gara Allah nggak suka dengar orang kafir ngomong, ente ini di sini emangnya dulunya nggak Islam, emangnya iman kamu nggak ada gunanya. Gara-gara dengar itu ya, akhirnya Allah angkat. Tapi namanya dibakar nggak ada yang enak, Pak. Biar kata 10 tahun dibakar mah. Terus terang saya sampaikan, nggak punya bekal apapun saya kemarin kalau diambil. Betul-betul ngerasa gimana ini gitu. Habis nih. Itu. Gak guna. Ceramah gak guna. Pujian orang gak guna. Harta gak guna. Semua gak guna. Kalau kita ngomong kayak begini terus ada orang remehin, itu urusan dia. Kita nggak usah mikirin orang, udah agak egois sedikit gitu kita itu. Makanya kadang
kita dihadapkan dengan fenomena ada orang secara ibadah hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya kelihatannya seuzon kita nggak bagus. Tapi kita nggak bisa husnuzon sama dia. Jangan-jangan dia itu orang yang lagi takutan. Mungkin nggak hadir rapat, mungkin nggak hadir apa, mungkin nggak hadir rapat tetangga, RT, RW. Tapi dia selalu di masjid, gitu, selalu ngaji. Ya. Jadi ini PR. Di satu sisi kita harus berkompetisi. Kemarin saya dioperasi oleh salah satu profesor non-Islam atas rekomendasi teman saya yang juga non-Islam. Saya dirawat rumah sakit yang perawatnya semi-Islam nggak selesai. Semi ya, bukan rumah sakit Islam ya. Ya paling nggak perawatnya pakai inilah banyak hal yang nggak baik di dalam perawatannya apanya semua sehingga harus pindah. Teman saya langsung telepon dari Jepang, nonis loh. Yang Islam nggak ada yang telepon saya, satu grup. Di situ banyak kiai, banyak habib, nggak ada yang telepon tuh. Mohon maaf. Jadi itulah. Kita terlalu kagum dengan apa yang bukan bapak-bapak. Saya yakin bapak-bapak orang baik. Cuma kadang gini Pak, orang itu kalau dikasih jabatan di dunia, kadang-kadang itu kagum dengan diri sendiri sehingga akhirnya lupa gitu. Ya Allah, bahaya sekali. Jadi kemarin tuh saya ketemu beberapa santri-santri penghafal Quran yang memang ya nggak sekolah gitu, ngapal Quran aja. Ya saya ceritakan hal yang kurang lebih sama. Nanti manusia itu akan tahu ketika sudah sakaratul maut bahwa kamu yang diremehkan sebagai orang yang gak berguna dalam tanda kutip. Ya Pak, kalau gak ada orang hafal Quran mungkin udah runtuh ini Pak langit Pak. Nanti kalau sudah meninggal baru mereka barulah tahu itu. Bingung Pak kita ngadain sholat 5 waktu, kita hitung aja sendiri berapa yang kira-kira diterima. Baca Quran berapa banyak, berapa kira-kira yang diterima. Wah kalau gitu saya gak usah baca Quran, ya monggo silahkan aja. Baca Quran terus, tapi tetap takut. Imam Syafi'i aja takut Pak. Sekelas Imam Syafi'i yang sekarang ilmunya saya baca, Bapak dengar. Itu takut, saya itu gak tahu, saya ketemu sama Allah ini, ruh saya ini bahagia atau gimana, ini saya gak tahu ini. Itu Imam Syafi'i. Nah, wa wad'ul yamin ala shimal, meletakkan tangan kanan atas tangan kiri. Jadi gini, jempol ketemu sama kelingking, yang 3 di sini. Nah, atau kalau nggak sampai, ini ditemukan juga yang jari manis ini, jari tengah sama ini begini. Ya, tahta sadrihi wa fawqa suratihi, di bawah dada, di atas pusar. Nggak harus mohon maaf ya, tidak harus tangan. Saya mengatakan wajib ya. Jadi nggak batal kalau ada orang nggak sengaja tangan kirinya di atas tangan kanan. Jangan ditanyain, kamu teh kenapa tadi tangan kiri? Ya kalau mau ditanyain gara-gara penasaran sih ya nggak apa-apa, asalkan jangan sampai nanyanya sopan lah. Ya. Jangan kita bilang tuh batal tuh, nggak bisa, salah tuh. Wa yakunani tahta sadri wa fawqa suratihi. Wat tawajjuh, doa tawajjuh ay qaulul musalli akibat tahrim wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Jadi sedikit saran buat diri saya pribadi aja gitu, bahwa kalau kita sholat yang mau khusyuk, baca Quran mau khusyuk, sebenarnya 2 aja sih gampangnya. 1, pelan-pelan, nikmatin aja, karena yang cepat itu belum tentu diterima, dan kita tahu kadar masing-masing. Tapi kita juga jangan mengatakan yang cepat itu nggak diterima. Bisa jadi dia saking alimnya, saking dekatnya sama Allah, jadi ngebut, paham. Kita yang lambat-lambat, pikirannya kemana-mana, bisa jadi. Cuman ini berlaku juga Pak dalam baca Quran. Jadi Bapak misalkan baca Quran, jujur nih, baca Quran Pak, baca Quran 1 juz ketimbang tadabbur 1 halaman, jauh lebih capek yang kedua.
Bapak baca terjemahnya, terus Bapak fikirin itu jauh lebih capek dari Bapak baca 1 juz. Saya kan masih nahan sakit pasca operasi gitu. Saya cuma sanggup baca tafsir tuh 5 ayat aja gitu. Ya memang kebiasaan para ulama 5 ayat gitu. Ya 5 ayat aja gitu, sanggupnya gitu. Otak saya, dada saya mampunya cuma segitu gitu. Habis itu berhenti dulu gitu. Karena memang capek merenungkan, buat apa gitu? Buat diri saya pribadi tentu saja, bukan buat diceramahin ke orang. Kita baca Quran itu bukan buat ceramah ke orang, bukan. Kalau buat ceramah ke orang itu namanya mutolaah. Tapi ini beda, bukan mutolaah kita ini. Kita ini bukan mencari data, bukan. Kita ini mau tahu Allah ini bilang apa gitu, buat diri saya pribadi, karena yang baca kan saya gitu ya. Jadi daripada kita scrolling, ayolah mulai kita lihat itu Quran kita itu. Karena ngelihatnya aja pahala, Pak. Dan berdoalah supaya kita mati dalam keadaan membaca Al-Quran. Amin. Allahumma amin. Ya. Wajjahtu wajhiya, saya hadapkan diri saya ini lilladzi fataras samawati wal ard, kepada zat yang membentangkan langit serta bumi. Ya. Wal muradu ayyakul al-musalli ba'da tahrim du'a al-iftitah hadhil ayah aw ghairuha mimma warada fil istiftah. Dan maksudnya ya Bapak baca doa iftitah, baik ayat ini atau selainnya yang memang urut ada riwayatnya. Wal isti'adzah ba'da tawajjuh, nah biasa baca doa iftitah selesai, diam dulu sebentar, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru baca bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Tahsulu bikulli lafdhatin yashtamilu ala ta'awudz ya. Nah, semua itu juga termasuk di dalamnya adalah at-ta'awudz ya. Wal afdal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang paling utama ya baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal jahru fi maudhi'ihi, dan bacaannya kencang, itu sunahnya. Juga kalau Bapak misalkan punya utang sholat duhur, dikodoknya maghrib, maka disunahkan bacanya kencang. Sholat duhur, utang. Ada waktu maghrib Bapak mau kodok, nah itu disunahkan di malam hari ya, pokoknya kencang ya. Tapi bukan teriak, kencang itu cukup kedengeran sama kita dan orang di sekitar kita, bukan teriak-teriak. Kalau sir itu kedengeran sama diri kita makhrajnya. Kalau perempuan gimana? Ya dilembutin lagi. Kalau ada orang, kalau enggak silakan. Wa huwa as-subhu wa ulata al-maghrib wal isya, subuh, maghrib, isya, wal jum'ah wal idan, hari Jumat dan salat Id. Kalau sholat malam di bulan Ramadan atau sholat malam di kapan-kapan bulan, emang aslinya nggak ada kesunahannya jamaah. Emang ada orang mikir kalau Nabi itu mensyariatkan sholat tarawih berjamaah. Jadi satu imam. Enggak, itu yang pertama kali buat adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Nabi hanya 3 malam saja tuh sholat bersama para sahabat. Umar bin Khattab bikin selama 30 hari. Wa huwa ma adalladzi dzukir wal israr fi maudhi'i, dan juga melirihkan suara pada waktu zuhur dan asar. Wa ta'min, mengucapkan amin ya. Ai qaulu amin, bukan amin, bukan amin. Amin, amin, amin. Amin akibal Fatihah, setelah Fatihah liqari'iha, yang membacanya ya. Fi sholatin wa ghairiha, pada salat ataupun selain salat, walakin fi salat akadu. Tapi pada waktu salat itu lebih ditegaskan lagi gitu ya. Para ulama mengajarkan kepada kita, kalau misalkan waladhdallin sudah selesai, berhenti, baca doa dulu. Apa doanya? Yang singkat aja. Rabbighfirli wali walidayya, nanti rame amin gitu. Ntar dibilang bid'ah, sesat. Terus kita tanya, kalau saya doa di mana-mana tempat sholat boleh nggak? Oh nggak boleh, itu pas sujud doang. Kata siapa begitu?
Kenapa kamu melarang sesuatu yang Nabi tidak pernah larang? Kalau kamu mengatakan bahwa kenapa kamu buat apa yang Nabi nggak pernah buat, saya juga bisa bilang, larangan itu adalah perbuatan. Kamu itu melakukan sesuatu yang Nabi nggak pernah lakukan. Apa? Melarang saya baca doa. Langsung, Syiah, wah, bid'ah, sesat. Ya gitulah, kuburiyun, penyembah kuburan, ya apa-apa. Apalagi kira-kira? Ya begitulah, tidak mengikuti cahaya sunnah. Waduh, ya udah gitu deh kira-kira. Dah, sekarang ceritanya dah. Nah, ya, jadi begini, bapak-bapak yang saya cintai ya. Saya dioperasi di bagian leher. Di dalam sini ditanam keramik sama titanium. Kenapa bisa terjadi? Ini kronik bertahun-tahun. Mungkin satu, otomatis makanan yang berkolesterol memicu. Dua, terlalu lama duduk dan menunduk. Ya gimana Pak? Di rumah baca kitab, megang HP, masuk mobil, pegang HP. Hidup saya kan di situ Pak. Kalau Bapak misalkan di kantor, habis begini berdiri lagi bisa jalan-jalan ntar kan, stretching bisa kan, ya itu saya nggak pernah lakukan selama bertahun-tahun. Kemudian saya kan juga tinju, boxing, jadi akhirnya karena stretchingnya kurang bagus, ya, ada penyempitan saraf gitu. Nah, akhirnya mau nggak mau karena di rumah sakit yang saya bilang tadi itu nggak bisa, akhirnya saya memutuskan karena sakitnya luar biasa. Sekarang masih sakit, cuma angkanya dari 1 sampai 10, 2 sampai 3. Pemicunya kolesterol. Tidak rutin olahraga, trigliseridnya rendah. Jadi sekarang harus gimana? Sehari minimal 6.000 langkah. Seminggu minimal 3 kali nge-gym, angkat berat, berenang. Ini saya sampaikan supaya pertama Bapak mensyukuri itu apa yang Bapak dapatkan. Mungkin di sini ada yang belum punya mobil kan, tapi emang mau ditanemin keramik. Karena apa-apanya Pak. Itu biaya saya nanam keramik itu kemarin. Itu bisa beli expander cross yang paling baru. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Tapi emang segitu. Nah, itu keramik Pak. Bapak itu yang di leher Bapak itu itu nggak bisa dibayar itu. Maka syukurilah kepada yang memberi secara gratis. Kasih tahu tuh, ceritain aja nih, tuh Habib Guys tuh. Ini kalau Bapak mau lihat nih, tuh. Ada aksesorisnya lagi nih, tuh. Iya, kan? Emang Bapak mau ada aksesorisnya? Ya kan? Udah. Jadi syukurin apa yang Allah kasih sama Bapak. Yang kedua, ya, pakai yang benar. Pakai yang benar. Buat ngaji, buat duduk di majelis ilmu, lama-lamain kalau duduk di majelis ilmu. Senang duduk sama orang miskin. Senang duduk sama orang gak punya. Hal-hal baik yang Bapak bisa lakukan untuk mempersiapkan kematian yang baik. Mulai dari sekarang tuh mintanya itu aja. Saya pengen mati yang baik, ya Allah. Husnul khotimah, ya Allah. Minta yang serius. Ya. Jadi ya, udah gitu ya, ini nggak boleh diupload nih, harus diedit nih bagian ceritanya. Udah gitu saya dirawat di rumah sakit Kristen. Bapak nggak tahu rasanya, Bapak ngelihat salib di mana-mana, ngelihat patung di mana-mana, ngelihat lukisan di mana-mana, dan yang jaga saya nggak ada yang beriman. Gimana tuh? Dokternya nggak beriman. Makanya masih dalam keadaan sakit, saya pulang. Saya udah nggak kuat, saya bilang. Bukan nggak kuat ini, saya mau dengar azan nggak bisa. Saya harus pulang, saya harus dengar azan, saya bilang gitu. Meskipun saya belum bisa sujud. Saya baru bisa sujud tadi malam, Isya.
Yang kedua, yang ketiga nih, saya mau minta doa dan ridhonya dari jamaah Al-Maghfirah ya. Istri saya baru melahirkan. Kali ini laki-laki. Jadi baru hari ketiga ya. Insya Allah nanti akikah hari ke-7 di majelis. Silahkan bapak-bapak yang sempat untuk datang. Tapi nggak bakal saya tampilin bocahnya. Bocah ini bakal saya umpetin, bakal saya bawa ke Al-Maghfirah sih kalau udah waktunya. Bocah ini bakal saya umpetin. Jadi terima kasih buat teman-teman semua. Saya rindu sama bapak-bapak semua, meskipun saya tidak kelihatan seperti kangen ya, cuman saya rindulah ya. Tadi saya berpikir udahlah, saya bilang nggak usah taklim dulu, istri juga masih di rumah sakit gitu kan, santai dulu lah gitu kan. Tapi saya berpikir lagi gitu, ya Allah, saya bilang kalau ini hari terakhir saya gimana, udahlah bismillah aja jalan gitu. Jadi tetap semangat ya Pak untuk datang ke Al-Maghfirah, duduk di sini dengerin taklim. Kalau nggak ada taklim, baca Quran sebentar ya, duduk di sini lama, minta yang baik-baik. Udah, setelah saya simpulkan ya itu aja. Bahkan yang nyaranin saya dokter, yang ngunjungin saya pasca operasi itu Pak Tommy Winata, 9 naga Pak. 9 naga duduk di kasur saya, ngobrol sama saya 1 jam. Emang saya siapa coba? Terus saya tanya sama dia, Bapak ini lihat apa dari saya? Saya orang politik bukan. Jamaah saya ya Al-Maghfirah begini-begini aja, lu lagi. Jamaah yang gak berguna juga bagi Pak TW. Pak TW mau butuh apa dari BPJS? No, lihat SCBD punya dia semua tuh. Dia tuh sampai ngelarang saya posting foto. Kenapa? Karena dia gak mau orang lain itu nanti iri. Karena beliau bilang, saya gak bisa melakukan ini ke semua orang. Ngomongnya bukan ke saya, asistennya ngomong ke saya setelah saya posting fotonya. Baru tuh, Bib, tolong dihapus Bib, Bapak kurang nyaman karena alasannya itu. Saya tanya, apa yang Bapak lihat dari saya? Saya sakit. Habib yang lain yang lebih luar biasa banyak Pak, yang bisa narik apa ya, kalau untuk pencitraan ibaratnya begitu. Tahu beliau jawab apa? Ini semua sudah Allah yang mengatur. Bahasanya loh kayak gitu. Ini semua sudah Allah yang mengatur. Saya bilang, Pak, tanggung. Iya. Wallahi saya bilang gitu. Bapak tinggal asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah aja. Yang lain gak usah ada yang tahu. Masih ada aja orang komen itu di thread, karena thread itu kan foto yang dihapus, saya lupa gitu kan. Antum gak malu Bib sama Habib Rizik katanya. Antum temenan sama 9 naga. Jangankan 9 naga, 9 cacing aja gue temenin. Ini bukan masalah siapa kawan siapa lawan. Ini orang baik sama kita. Dia duduk 1 jam sama kita, gak ada urusan. Dia butuh apa dari saya? Gak butuh apa-apa. Wong dia punya SCBD segitu gedenya, hotelnya di seluruh Indonesia, buat apa? Cuma yang jadi perhatian saya orang Islamnya pada kemana itu deh. Itu. Yang satu grup maksudnya. Akhirnya setelah beliau kunjungan ya saya bilang, syahadat aja Pak. Udah. Ketawa loh beliau. Ketawa ya. Nggak usah ada yang tahu. Saya bilang gitu. Ya kita kan nggak pernah tahu akhir hidup orang. Mungkin beberapa Habib itu ngelihat beliau itu dari aspek, mungkin ada aspek hiburan dunia malamnya, ada aspek ABC-nya, ada aspek mafianya. Tapi itu nggak pernah kelihatan sama mata saya. Dan saya ketika ketemu sama dia, itu nggak tahu dia ini siapa. Ketemunya di Beijing, Bapak ini siapa? Saya bilang. Nah, jadi orang non-muslim aja bisa bilang bahwa Allah sudah mengatur. Ya udah. Mudah-mudahan Bapak sehat. Terus jangan begini Pak ya. Saya tuh suka begini nih. Klek-klek.
Nah, tuh jangan tuh. Jangan suka gini nih. Kerak. Kerak. Sayangilah leher Anda. Ya, jangan sampai ada keramik apa titanium masuk. Ya. Jangan makan kolesterol. Saya kenanya kan Bapak lihat waktu kemarin pulang dari Padang. Di Padang 10 hari, Pak. Apa yang terjadi, Pak? Tunjang. Saya terakhir kali sebelum kena di sini sampai lumpuh di sini saya. Itu saya makan rendang segede-gede gini 3. Itu karena dijamu di tempat yang otentik dan saya sudah saving my stomach gitu loh. Udah saya save nggak makan supaya bisa di situ. Habis baca maulid, rendang 3, itu udah baca maulid aja masih kena tuh. Apalagi kalau baca yang lain kan, gitu kan? Udah baca maulidnya kena. Rendangnya 3, telur baladonya 3, ikan-ikan kecil-kecil baladonya itu banyak, nasinya 3 centong, nambah-nambah. Ya udah, akhirnya karena itu ada historinya. Jadi yang punya tempatnya itu punya anak namanya Fatimah dan disabilitas. Ketemu sama saya tahun kemarin. Dia selalu kalau ketemu sama saya tuh meluk dan jenggot saya tuh dipegang, terus keringat saya tuh dimasukin mulutnya. Kaget juga saya tuh. Itu namanya Fatimah. Nah, itu. Jadi atas permintaan orang tuanya, saya diminta untuk ke situ. Anaknya masih kecil, masih umur 7 tahun. Tuh. Jadi, ya udah, saya ke sana. Tapi itu sebenarnya untuk memperhalus aja. Saya memang pengen makan itu sebenarnya. Benar, Pak, karena saya mau makan. Nah, ini bagus, Pak. Nah, ini stretching nih, benar, Pak. Ya. Ingat-ingat saya, Pak, kalau males olahraga. Nah, ingat-ingat codetnya nih, loh. Tuh. Ya. Ya, ingat ini, ya, ingat. Ya, jangan males. Jangan males. Terus ini emang bahaya. Ini 4 kalinya ini. Saya tuh pernah ketemu tukang pijit Gopli namanya, terkenal di Tangerang. Haji Gopli. Dia bilang, "Bib, ini jangan sampai mukul orang," katanya. Sepertinya itu langsung diamankan sama Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi kalau Bapak pegang tangan saya yang sebelah kiri, Pak, Bapak tekan ke bawah gini, ini kuat, Pak. Tapi lihat Bapak, lihat. Coba antum sini. Bang, sini Bang. Coba Bang, antum tekan telunjuk saya. Masih ada tenaga nggak? Ada. Tekan, jangan ini, pelan aja. Disentuh aja, sentuh. Enggak, sentuh aja, sentuh. Pelunya. Nggak bisa. Itu udah. Tekan Bang, dorong aja dorong. Nah. Hilang. Jadi sekarang tinggal 20%. Nah, kalau nggak mau lumpuh kayak saya, 1 jam baca, stretching, ya. Nanti weekend olahraga, gitu ya. Sholat, olahraga, udah Pak, agendanya sambil nunggu mati gitu aja Pak. Ya, saya gini, curhat dikit. Kita jangan punya ekspektasi orang di sekitar kita bakal dukung kita. Contoh istri. Bapak udah di luar, istri pasti ngajak Bapak jalan. Bapak mindset jangan pernah berubah Pak. Udah, gitu aja. Istri nggak bisa nolong. Istri bisa ngelawan malaikat Israel. Urusan gue. Mau mati nih, dah. Yang benar. Sama-sama. Jadi ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.